Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 10. Jadi, data yang kami gunakan itu dari skripsi yang berjudul Pengaruh Luas Lahan, Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Produksi Usaha Tani Kedelai di Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, menggunakan aplikasi Frontier, yang mana aplikasi ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kasus inefisiensi dalam penelitian. Anggota kami terdiri dari Mia Arbain NIM 130, Nadia Ainun NIM 135, Fitri Ainur Rohma NIM 137, dan Agung Rizkoni Bahtiar NIM 162. Di sini yang akan kami bahas itu ada pengertian, kemudian menampilkan data input, hipotesa, dan juga data output serta interpretasinya. Pengertian fungsi produksi Frontier sendiri, menurut Sekar Tawi tahun 1991, fungsi produksi Frontier adalah fungsi produksi yang dipakai untuk mengukur bagaimana fungsi produksi sebenarnya terhadap posisi frontiernya. Yang selanjutnya yaitu data input, di mana di sini kita menggunakan 90 responden. Nah, untuk variabel X1 yaitu lahan, variabel X2 itu modal, dan variabel X3 tenaga kerja. Hipotesa yang diajukan yaitu HO, yang artinya tidak ada kasus inefisiensi dalam penelitian ini, dan HI yang artinya terdapat kasus inefisiensi di dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu nilai gamma. Berdasarkan data output di atas, maka diketahui nilai gammanya. Yang pertama yaitu T hitung sama dengan 0,50000 E min 01 itu diketahui 0,50. Yang kedua yaitu T tabel sama dengan 1,99 dengan alfa 5%. Yang ketiga yaitu T hit kurang dari T tabel dibagi 0,50%. In error term disebabkan karena tidak inefisiensi ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 0,50% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 50% disebabkan karena adanya risiko. Selanjutnya untuk interpretasinya, X1 atau luas lahan sama dengan T ratio min 0,951 kurang dari T tabel 1,99 sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1 atau luas lahan tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah produksi. X2 atau modal yaitu T ratio 0,112 kurang dari T tabel 1,99 sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X2 atau jumlah modal tidak berpengaruh peningkatan atau penurunan jumlah produksi. Kemudian X3 atau tenaga kerja yaitu T ratio min 0,144 kurang dari T tabel 1,99 sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1 atau tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah produksi. Selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis, di mana data yang telah diolah di Frontier maka akan menghasilkan interpretasi bahwa dari data 90 responden rata-rata petani secara teknis tidak efisiensi karena dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan
sebesar 0,9511672 plus 00. Secara keseluruhan responden ternyata terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi. Nah, untuk responden petani tertinggi yaitu pada responden 60, nilai tingkat efisiensinya sebesar 0,96242424 plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke-60 ini secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini membuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 60 ini sebesar 0,8. Nah, untuk responden petani terendah yaitu pada responden 46 dengan tingkat nilai efisiensinya sebesar 0,9389929 plus 00, yang artinya bahwa responden ke-48 ini secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 46 lebih besar daripada 0,8. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.